Tapi masalah Israel nanti akan dipulihkan, akan datang percaya apa ya, Tuhan bisa lakukan itu. Karena penggenapan 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, yaitu bait suci, di mana di atas bait suci itu antikristus akan terjadi, akan datang menyatakan dirinya, itu belum terjadi. Masih akan digenapi. Ya kita lihat aja bagaimana Tuhan berkarya. Salam, saudara terkasih. Bersama Elia Miran, kita menjawab pertanyaan yang sering mengusik hati. Jika kita jatuh dalam dosa berulang kali, apakah Tuhan masih mengampuni? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 2 Timotius 2 ayat 13 mengingatkan bahwa Tuhan setia bagi yang mau bertobat. Mari datang dengan hati hancur, percaya pada kasih Kristus, dan belajar hidup dalam pertobatan setiap hari. Silakan Albert. Selamat malam Kak Elia. Terima kasih ya. Mau nanya nih tentang dosa. Saya Kristen. Sebagai orang Kristen itu kan kita itu diajarkan dari kecil di sekolah minggu sampai kita dewasa. Dan dewasa itu kita kan terima Tuhan sebagai juru selamat juga. Ya. Tetapi ketika kita dewasa, kan kita sudah tahu tentang dosa itu. Kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, dan kan Roh Kudus kan ada dalam hati kita. Ketika kita mau melakukan itu kan kadang-kadang hati kecil kita jangan lakukan itu dosa. Tapi sebagai kedagingan kita kadang-kadang mengikut dosa itu. Kita jatuh dalam dosa, minta pengampunan Tuhan, dan mungkin pengampunan Tuhan, bertobat, buat lagi. Apakah itu ada pengampunan dari Tuhan untuk hal seperti itu? Kamu di mana sekarang? Saya di Papua. Enggak, saya tanya, kok di rumah kah, di KB kah? Atau di... Saya di rumah, di kos-kos. Ada Alkitabmu di situ? Ada. Buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, udah. Ya, silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke. Ketika Tuhan Yesus mati, lalu Ia mengatakan sudah selesai. Dan ketika kamu percaya kepadanya, Tuhan tahu nggak bahwa kamu akan berdosa lagi? Ada nggak sih orang ketika dibaptis lalu tidak akan berdosa lagi? Tidak, saudara. Tidak ada. Jadi Tuhan tahu nggak semua orang akan berdosa lagi ketika mereka sudah mengaku percaya? Tuhan pasti tahu. Oke. Dan solusinya itu apa? Itulah yang kau baca tadi. Coba baca sekali lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, lalu? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Segala dosa kita. Kan kadang kita melakukan dosa berulang-ulang itu karena ketidaksetiaan kita sama Tuhan, betul nggak? Betul. Oke, lalu coba buka 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 2 ayat 13. 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi sekalipun kita tidak setia, ketika kita kadang jatuh dalam dosa, kedagingan kita masih kuat. Jika kita jatuh lagi,
Tapi ketika kita datang sama Tuhan minta ampun, Dia tetap mengampuni kita selama kita masih datang merendahkan diri. Amin. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Kita bisa melawan atau tidak. Dia tahu dan permaklumkan itu semua. Tetapi satu hal yang perlu kamu ketahui, jangan permainkan Allah. Ya, Itu yang pasti. Dan Ya. sikap orang yang sungguh-sungguh menyesal atas dosanya adalah dia nggak suka kepada dosa itu, tapi dia nggak bisa menolak. ya, Dia tahu itu dosa. Dan tapi ketika itu terjadi dia susah mengendalikan. Makanya orang kudus itu bukanlah orang-orang yang tidak berdosa. Orang kudus itu adalah orang-orang yang melawan dan berjuang melawan dosanya. Ya. Jadi ya, selama kamu datang minta ampun sama Tuhan, kamu pasti diampuni. ya. Ya. Amin. Dan ingat, respon kamu harus ada yang benar, yaitu apa? Pertobatanmu itu harus progresif. Ya, Gak ada yang instan. amin. Gitu. Jadi meskipun kadang kita jatuh lagi, Tuhan tahu bahwa aduh kamu pasti jatuh. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ketika kita jatuh, nah lu jatuh lagi kan gitu, enggak. Tuhan kita itu yang kalau kita jatuh dia tetap merangkul kita. Kamu nanti Amin. coba baca tentang kisah kisah anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang itu, sekalipun dia meninggalkan bapaknya, tapi ketika dia kembali kepada bapaknya itu menyambut dia dengan penuh sukacita dengan banyak cara. Amin. Maka Allah kita pun begitu. Yang dia rindukan itu sebenarnya adalah kembalinya kita sama dia. Kita sadar kita berdosa. Yang membuat orang binasa, dia sadar dia berdosa, tapi dia tidak mau datang kepada Allah. Ya, Yang membuat orang binasa adalah dia tahu dia berdosa, tapi dia tidak datang meminta pengampunan dosa. ya, Makanya pertobatan itu setiap hari. Makanya Rasul berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. ya, Pertobatan itu setiap hari. ya. Gitu ya. Boleh lanjut lagi Mbak, Kak. Kemudian tentang saya mendengar dengan dosa turunan. Misalnya kalau orang tua atau kakek nenek kita itu melakukan dosa, kita juga anak cucu akan mendapat kutuk dosa lah. Kita akan mendapat kutuk. Apakah itu benar? Dan apakah kalau misalnya orang tua itu berbuat baik, kita anak-anak cucu akan dapat berkat baik gitu dari Tuhan? Apakah itu benar? Menurut Untuk dosa itu tidak ada. Tapi dampak keberdosaan itu ada. Misalnya, ketika orang tua itu merampok, lalu korupsi lah. Ketika orang tuanya korupsi, ketika dia korupsi orang tuanya, maka KPK akan merampas semua hartanya. Yang tadinya anak-anaknya bisa sekolah di tempat bagus, tapi karena dampak keberdosaannya itu anak-anaknya sekolahnya di tempat biasa. Dosa itu tanggung pribadi, tetapi dampak keberdosaannya, akibat dosanya itu harus tetap dibayar. Sama seperti Daud. Dia bertobat sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dia mengampuninya, tapi konsekuensi dari dosanya anaknya harus mati. Kan gitu. Ya itu dampak, bukan kutuk. Kutuk di dalam Kristen itu sudah tidak ada lagi, karena kutuk yang terbesar, yaitu kutuk dosa, sudah dikalahkan oleh Mesias. yes. Ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Elia untuk penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Berarti malam. Salam. Ya, silakan Umbrella.
Halo Bang, selamat malam. Ya, malam. Ya, salam. Eh, ada yang mau saya tanyakan di 1 Samuel pasal 15 tuh Bang, yang Saul ditolak menjadi raja. Atau semua Pasal 15, ayat. satu perikop itu Bang, tapi saya khususnya di ayat 3. Aku semua. Oke, ya. Iya, jadi begini Bang Elia. Apa seperti itu maksudnya cara Tuhan melindungi bangsa Israel pada masa perjanjian lama ya? Maksudnya kalau kata di situ kan disuruh Saul untuk membunuh semuanya ya. Ya. Benar ya, sesuai di ayat 3. Kalau sepemikiran saya, kenapa Tuhan harus menyuruh sampai mengerikan itu gitu kepada bangsa Amalek? Oke, saya tahu bangsa Amalek adalah bangsa yang pada saat itu menghalang-halangi berperang melawan Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir. Cuma pembalasan Tuhan kepada bangsa Israel itu menurut saya cukup ngeri ya gitu, sampai disuruh membinasakan semuanya. Boleh dijelaskan Bang Elia bagaimana ya? Itu berkaitan dengan hukum perang dalam Ulangan berapa ya? Ulangan, tadi saya buka ayatnya. Ulangan 20 ya, kalau nggak salah. Ayat 10 sampai berikutnya. Ada. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk perang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Oke? Jadi Tuhan tuh menjunjung tinggi perdamaian. Paham? Oke. Ayat 11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Lanjut. Tapi apabila kota itu tidak mau berdamai denganmu, Amalek contohnya, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka engkau harus mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu boleh kau pergunakan. Tetapi ada tapinya. Dalam konteks 1 Korintus lagi, 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui lembu maupun domba, unta, maupun keledai. Kenapa Tuhan menyuruh ini? Bahwa Tuhan harus menumpas semuanya. Tuhan itu mau menjaga kemurnian bangsa itu, agar mereka tidak dipengaruhi dengan apa yang dimiliki oleh orang Amalek. Sama seperti Tuhan melarang, janganlah engkau memasak anak kambing dengan air susu ibunya, agar orang Israel itu tidak terpengaruh dengan praktik-praktik pagan yang tidak mengenal Allah yang benar.
Maka Tuhan pun menumpas semua bangsa dan orang Amalek sebagai tanda bahwa Allah mencintai kekudusannya. Karena Tuhan tahu orang Amalek itu tidak akan berbuah apapun kepada orang Israel, maka Tuhan jaga Israel itu dengan menumpas semua orang dari Amalek. Tapi pada konteks ini kan si Saulnya tidak taat, malah digunakannya yang lain-lain, gitu ya. Oke, Bang Eli. Lalu kita lari ke perjanjian baru ya. Nah, apakah maksudnya kenapa Tuhan jadi berubah pikiran pada saat mungkin ketika zaman perjanjian lama itu beginilah cara Tuhan dan juga manusia dalam menghukum mungkin orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang melawan Tuhan, bahkan mungkin bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Dan kemudian kita masuk kepada sosok Yesus, dia mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Seperti itu. Karena di perjanjian lama itu hukum perang itu kan masih didasarkan pada Taurat. Sedangkan di zaman perjanjian baru sudah di masa kasih karunia. Hukum Taurat adalah pengantar kasih karunia. Perjanjian lama Tuhan Yesus belum datang. Tetapi peperangan itu pun didasarkan pada hukum yang berlaku dalam hukum perang. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, maka dia datang membawa damai. Hukum Taurat itu adalah cerminan keadilan Allah. Bahwa ternyata gigi ganti gigi, mata ganti mata, mati harus dengan mati dan lain-lain. Itu gambaran keadilan Allah. Allah mau menunjukkan melalui hukum Taurat betapa bercacatnya engkau sebenarnya. Betapa kotornya engkau melalui hukum Taurat. Ternyata ini harus diganti ini harus dihukum ini. Dan hukum Taurat itu Tuhan gunakan sebagai pengantar bagi kita agar kita menyambut kasih karunia-Nya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu adalah caranya Tuhan agar kita menerima Yesus. Hukum Taurat itu menyadarkan kita bahwa ternyata kejam sekali ya konsekuensi dosa itu. Mengerikan sekali akibat dosa itu. Nah, ketika kita sadar atas hal itu yang diberitahu oleh Taurat, maka kita dihantar kepada janji yang baru, yaitu janji Allah kepada Abraham di mana keturunannya menjadi berkat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi seluruh dunia, yaitu kasih karunia. Gitu. Jadi di perjanjian baru Tuhan Yesus tidak lagi mengangkat pedang. Dia adalah Raja Damai yang membawa pedang, tapi pedang di sana bukan pedang untuk perang, karena Tuhan Yesus tidak pernah berperang. Tapi Kristus adalah Raja Damai yang memperdamaikan Allah dengan manusia dengan hukum yang dia bawa yang adalah kasih. Jadi kenapa di perjanjian baru Tuhan Yesus itu tidak lagi ada perang-perang? Ya karena mereka tidak lagi di dalam Taurat. Bukan Taurat itu lagi yang mengatur kita, tetapi kasih karunia yang sekarang mengatur kita, yaitu Kristus Yesus. Gitu. Zamannya berbeda. Kalau perjanjian lama itu menyesuaikan kepada hukum dan kondisi yang berlaku saat itu, perjanjian baru adalah penggenapan dari apa yang dijanjikan kepada para nabi di masa Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Oke, Bang. Ya terima kasih ya penjelasannya. Jadi saya semakin paham bahwa setiap zaman memang Tuhan sendiri sih yang turun tangan ya. Tadi kan sebenarnya konsisten, brother. Tadi kan kita udah baca dalam Ulangan 20. Kalau dia mau berdamai, Tuhan itu nggak pernah dikit-dikit perang. Dia tawarkan perdamaian dulu.
Kita tadi udah baca loh, damai dulu. Tapi kalau mereka menawarkan perang, silakan ikuti kemauan mereka, kan itu perintah Tuhan. Tapi apapun katanya, Israel pasti menang karena yang nge-backing itu Allah. Nggak ada Allah itu patentengan perangi mereka seperti ajaran sebelah, bunuh, bla 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 bla. Nggak. Tuhan itu, kita baca sekali lagi ya, Ulangan 20 nih ya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Tuhan itu menawarkan perdamaian dulu, enggak langsung todong dengan pedang. Enggak. Ya, damai dulu nih. Tuhan tuh bilang, kemanapun kamu pergi, kota yang kamu datangi, tawarkan dulu perdamaian. Tapi kalau mereka nggak mau berdamai, tetapi malah mau memerangi kamu, Tuhan berdiri di pihak Israel dan pasti mereka kalah. Artinya apa? Tuhan menyesuaikan kemauan lawan Israel kan? Karena mereka nggak mau berdamai. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma kalau perjanjian lama aturannya di dalam Taurat, di perjanjian baru kita kepada dua hukumnya Kristus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Itu hukumnya sekarang. Tapi prinsipnya, nafasnya di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu tetap sama. Di perjanjian lama Tuhan berkata, kemanapun kamu pergi, perdamaian dulu yang harus kamu tawarkan. Tapi ketika mereka memulai perang, maka mereka harus kau tumpas. Itulah kasusnya Saul yang kamu tanyakan tadi. Perjanjian baru pun begitu. Yesus datang ke dunia itu tawarin pendamaian dengan Allah. Tapi kalau mereka tidak mau berdamai dengan Allah, apa konsekuensinya? Mati. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosamu. Konsekuensi perjanjian lama, tidak mau berdamai, kamu mati. Konsekuensi perjanjian baru, kamu tidak berdamai dengan Allah, kamu juga mati. Sama enggak? Setuju banget. Saya sudah nangkep di situ. Enggak ada yang aneh. Cuma kalau orang skeptis dengan Kristen, benci dengan Kristen, ya gitu. Ya. Cuma kalau di perjanjian lama maknanya secara harfiah, maka di perjanjian baru maknanya secara rohania. Tapi tetap perdamaian yang ditawarkan. Yesus datang ke dunia, Yohanes 3 ayat 16, dia tawarkan perdamaian. Bangsa Israel memasuki suatu kota, tawarkan perdamaian. Lawan Israel, pihak Israel, lawannya Israel malah memerangi mereka. Mereka pasti mati. Israel menang. Tuhan Yesus tawarkan perdamaian, orang tolak Yesus, mereka juga akan mengalami kematian. Poinnya sama, hanya saja bidangnya berbeda gitu, karena tipologi ya pendamaian. Oke. Bang, terima kasih. Mungkin kalau saya nggak baca Keluaran 20 ya. Ulangan 20 bukan Keluaran. Ulangan 20. Ya, sorry. Ulangan 20 akhirnya saya makin paham kenapa Allah menyuruh Saul seperti itu. Oke, terima kasih Bang Alia, luar biasa. Selamat malam, salam, sehat selalu. Malam, shalom. Jadi perjanjian lama itu penghantar kepada janji yang baru. Ya. Ya, silakan Elizabeth. Halo kakak, halo kak, halo bang, mau nanya nih. Kalau kalau di Katolik itu kan kita
mau mengaku dosa itu kan lewat Romo, iya kan? Melalui perantara Romo atau ke Bunda Maria, itu menurut abang gimana tuh? Ya, mengaku dosa itu sebenarnya pengakuan dosa itu hanya kepada Allah. Kan 1 Yohanes 1, jikalau kita mengaku dosa kita mengakui dosa kita itu gini. Pengakuan dosa kepada Allah itu mendatangkan pengampunan. Tetapi kita kenapa sih perlu mengaku dosa kepada pendeta, kepada romo? Itu untuk kesembuhan. Pengakuan dosa kepada Allah mendatangkan pengampunan. Pengakuan dosa kepada sesama itu mendatangkan kesembuhan. Gitu. Ya, jadi ya nggak masalah. Oke. Oh ya, satu lagi bang. Kan tadi bilang Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Apakah itu sampai sekarang bang? Apakah sampai sekarang diberkatinya? Ya, Tuhan tetap akan menyelesaikan janjinya kepada Israel. Tetapi janji yang utama itu sudah datang, yaitu Yesus yang adalah keturunan Abraham sebagai berkat bagi dunia. Tetapi masalah Israel nanti akan dipulihkan, akan datang percaya ya Tuhan bisa lakukan itu. Karena penggenapan 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, yaitu bait suci, di mana di atas bait suci itu antikristus akan terjadi, akan datang menyatakan dirinya, itu belum terjadi. Masih akan digenapi. Ya kita lihat aja bagaimana Tuhan berkarya nanti, ya. Terima kasih bang penjelasannya. Iya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Silakan Dera. Salam. Shalom Bang Elia. Ya, silakan. Iya Bang, ini saya mau bertanya. Tadi kan ada ya yang bertanya tentang pengampunan dosa, bahkan dosa turun-temurun dari orang tuanya gitu. Nah ini saya mau bertanya, sedikit cerita ya. Jadi ini kan bapak saya kan seorang Sintu ya, kami karismatik. Kalau untuk orang Batak tuh kan ada Sintua, ada urut-urutannya nih. Nah tapi setahun belakangan ini kan bapak saya tuh kayak down lah, kayak lemah lah gitu imannya, sampai-sampai jarang ibadah, bahkan gak pernah ibadah gitu. Nah terus akhirnya ke kami tuh anak-anaknya tuh kayak berantakan gitu. Saya sih nggak ngejudge bapak saya, cuman kayak saya pernah dengar perkataan orang, saya lupa sih dari mana saya dapat kata-kata itu. Jadi gini, dosa orang tua itu turun ke anaknya, istilahnya gitu. Nah terus kan saya akhir-akhir ini kan sering bertanya nih, apa karena orang tua saya nggak ibadah lagi, apakah jadi karena orang tua saya dosanya besar atau gimana, akhirnya turun ke kami anak-anaknya gitu. Apakah emang ada pengaruhnya gitu, maksud saya Bang? Enggak ada. Tapi begini, kalau misalnya orang tuanya, kan saya katakan tadi, kutuk dosa itu enggak ada, tapi dampak keberdosaan itu ada. Misalnya begini, orang tuanya itu ketika anaknya masih kecil, orang tuanya suka menghina orang, suka mencaci orang, suka mengejek orang. Nah, dampak dari dosanya itu anak-anaknya juga mengikuti dia. Itu dampak namanya, bukan kutuk. Misalnya anaknya jadi sakit karena dia mengutuki apa ya, itu bukan kutuk namanya, itu dampak. Bisa saja Tuhan menegur dia dengan cara itu, bisa saja Tuhan menguji dia dengan cara itu.
Tuhan tuh bisa tegur kita dengan banyak cara loh. Ya, saya sendiri itu Tuhan hajar dan tegur dalam banyak. Tuhan tuh nampoli saya banyak hal. Saya nggak cerita aja. Banyak saya ditampol sama Tuhan. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan marahin saya, Tuhan tampol saya, hajar saya, tekan saya kuat. Itu tanda Dia mengasihi saya. Sekalipun saya harus menderita oleh karena itu. Tapi di dalam penderitaan itu, saya bisa mengerti bahwa yang Tuhan rindukan adalah kemurnian saya. Nah, semua orang pun begitu. Tuhan tuh suka sama orang yang bertekun di dalam Dia. Semua orang punya pencobaan, semua orang punya masalah, semua orang punya hal-hal yang mereka gumulkan dalam hidup. Jadi kamu nggak perlu takut, anak saya jadi begini karena orang tua saya dulu begini. Dampak itu pasti ada, tapi kutuk itu sudah tidak ada. Karena kutuk itu sudah dipatahkan oleh Kristus di dalam penyaliban itu. Dan kalau mungkin kamu merasa, enggak Elia, enggak percaya aku, karena seolah-olah terlihat begitu, enggak apa-apa. Maka tugasmu sekarang apa? Kamu berdoa sama Tuhan, kamu patahkan semua kutuk itu di dalam iman yang kamu miliki kepada Kristus yang telah mengalahkan kutuk dosa itu. Jadi kalau kamu memang merasa hal-hal ada yang seperti itu yang mengganggu kehidupan kamu berdoa sama Tuhan agar Tuhan memiliki kasih karunia-Nya dan menumpahkannya kepada kamu dan Dia memberkati hidupmu dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Itu saja tugasmu. Ya. Oke, Bang. Makasih sebelumnya, Bang. Itu sih tadi saya mikir ya. Kan beberapa terakhir ini juga saya jadi sering berdoa gitu. Saya mikir kalau bukan bapak saya yang duluan, saya ajarin ke adik-adik saya, saudara saya, ayolah kita yang memulai lah istilahnya. Siapa tahu dengan cara itu Tuhan bisa mengubah bapak kita, karena kan kita tahu bapak kita itu kan pengurus, istilahnya ada gelarnya lah di gereja. Jangan membuat malu lah, kita doakan bapak kita gitu. Tadi saya mikir gitu, berarti nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau kita mulai dari kita sendiri gitu ya. Nggak apa-apa mulai. Ya kamu memang harus mulai dari dirimu sendiri. Kamu tahu itu salah, ya kamu harus mau merubahnya dong. Kalau orang tua kita dari dulu itu menuangkan kita ajaran yang gak sehat, maka kita harus merubah itu menjadi pengajaran yang sehat agar kita terberkati dengan yang sehat. Itu kan gitu. Ya. Oke Bang, makasih Bang, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Silakan Gunawati. Shalom. Ya. Shalom nakku, selamat malam. Oh iya Ibu, selamat malam. Aku mau tanya masalah Alkitab. Iya. Karena Taman Eden kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Dia menciptakan Adam dan Hawa di hari yang ke-7 setelah semuanya sudah baik. Hari ke-6. Jadi setelah Adam dan Hawa berbuat tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, perintah Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Betul. Pertanyaan saya, anakku, menurut saya pribadi ya, Taman Eden kan ada di bumi ini, tapi ketika pedang api itu menghalau setelah diusir Adam dan Hawa, sehingga manusia tidak bisa melihat Taman Eden itu. Yang jadi pertanyaan saya, ada pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwa Taman Eden itu tidak ada di muka bumi ini, dia ada di sorga. Jadi menurut Elia bagaimana ya? Sorga itu dalam bahasa Yunani adalah Uranos atau Uranon.
Dalam bahasa Ibrani itu samayim, yang artinya itu langit. Gimana mungkin taman ada di langit? Ya, jadi kalau dikatakan Eden tuh di langit sana, gimana pohon bisa tumbuh di langit? Gimana pohon bisa tumbuh di Uranon? Tuh nggak bisa, Bu. Eden itu tetap di bumi ini. Iya. Karena coba baca Kejadian 1 ayat 28, bahwa Tuhan itu apa? Membuat manusia itu untuk beranak cucu di bumi ini dan ditempatkannya di Eden. Kalau dibuat beranak cucu di bumi ini ditempatkan di Eden, berarti Eden itu di bumi, bukan di atas langit sana. Ya, gitu loh. Jadi pandangan yang mengatakan Eden itu bukan di bumi itu, di bumi ini, itu pandangan yang salah. Itu tidak alkitabiah. Eden tuh di bumi ini. Bahkan para ilmuwan mencoba memprediksi daerahnya ada di mana. Banyak yang mengatakan di daerah Irak. Disitulah Eden itu dulu. Kalau dilihat dari statusnya pengungkapan Abraham sebagai orang Mesopotamia, daerah sungai Tigris, Efrat, dan lain sebagainya. Gitu. Itu ada di sana, tapi posisi sungai itu udah persis tidak diketahui karena pernah ada air bah yang mengacau balaukan skema sungai itu bagaimana. Tapi Eden itu ada di bumi ini. Ya, Iya. gitu. Iya anakku ya. Makasih ya. Oke, Tuhan berkati. Silakan Ajis. Ya, selamat malam, salam Kak Elia. Ya, malam. Saya mau tanya gini, kita kan maksudnya saya mau tanya tentang ini bahasa roh. Saya kan karismatik juga kan, karismatik kan kita juga kan karismatik itu aliran kan banyak yang dilakukan KKR kan, KKR penyembuhan atau apa segala macam kan. Itu kan ketika didoakan kan itu kan mendapat kesembuhan, lumpuh berjalan. Kita melihat kan gembala itu, hamba Tuhan itu kan dia kadang bahasa roh kan, dia bahasa roh. Tapi menurut Alkitab kan bahasa roh itu harus ditafsirkan. Apakah itu menurut Elia itu macam mana itu? Ya, memang bahasa roh itu harus ditafsirkan. Karena tujuan bahasa roh itu adalah untuk penginjilan. Lalu yang kamu tanya apa? Ya maksudnya apakah perlu ditafsirkan atau macam mana? Ya harus ditafsirkan, brother. 1 Korintus 14 ayat 13. Harus ditafsirkan. Kalau digunakan di tengah-tengah jemaat, harus ditafsirkan. 1-2 orang harus ada yang menafsirkan agar jemaat itu mengerti apa yang disaksikan oleh roh itu melalui orang-orang yang berbahasa roh itu. Karena kan Roh Kudus itu kan diutus oleh Kristus keluar dari Bapa, itu kan untuk menginjili. Makanya Tuhan Yesus berkata, roh itu, Parakletos yang lain itu akan datang dan dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Nah Roh Kudus yang datang untuk menginjili kita itu dalam hal penginjilan dia menggunakan rupa-rupa karunia roh. Melalui nubuat ada penginjilan, bahasa roh ada penginjilan, karunia-karunia mengajar ada penginjilan. Jadi roh itu memberi karunia seperti kita nih. Apologet ini itu Roh Kudus beri karunia mengajar agar terjadi penginjilan. Ada orang bernubuat, itu Roh Kudus tuh kasih karunia itu agar menginjili. Nah, bahasa roh itu pun diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang dikehendakinya, itu untuk menginjili. Nah, kalau bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang yang mendengarkan, adakah orang yang terinjili dari hal itu? Kan enggak. Gitu loh. Jadi bahasa roh itu ketika digunakan dalam pertemuan jemaat,
maka dia harus ditafsirkan agar orang yang mendengarkan itu diinjili dari kesaksian roh yang menggunakan orang-orang yang berbahasa roh itu. Itu karunia roh, karena roh itu untuk menginjil. Iya, Gitu loh. tapi kan ada juga yang maksudnya kan kepenuhan Roh Kudus gitu kan bukan bukan maksudnya bukan hamba Tuhan, maksudnya kita jemaat biasa lah. Itu harus tafsirkan juga. Harus ditafsir juga. Coba nanti kamu baca 1 Korintus 14 ayat 13. Coba kamu baca deh. Kamu ada Alkitab nggak di rumah? Nggak ada lagi di Nggak handphone saya. Kristen kau Di nih handphone berarti. saya. Kau nggak ada Alkitabmu. Iya. Aku di HP Mana saya. kau? Gunung. Enggak, Atau di Goa Hiro. Di mana? lagi di perantauan aja, makanya kalau di rumah ada banyak. Ada bro. Alkitab kecil-kecil tuh harus ada. Kok nggak ada Alkitabmu kah? Enggak ada di ini aja di handphone saya. Ya, Harus baca di handphone aja. ya. Dibaca juga ya. Sering sih baca, makanya aku cuman itu aja yang aku kurang paham Udah kan baca karena nanti. kan Catat ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 13. ya. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 13 ayat 14. Oh, terbalik kau itu. 1 Korintus 13 ayat ayat 14. Oh ya. 1 Korintus 14 ayat 13. Guilty nanti kau. Nah, itu ya. Oke, terima kasih lah kalau gitu ya. Harus ditafsirkan ya. Baca ya 1 Korintus berapa tadi? 14 ayat 13. Pintar lah kau ini. Banyak kok. Udah yuk. Thank you. Sar. Ya. Rajin baca Alkitab tapi tidak ada Alkitab, gimana itu? Apa yang gue baca? Jangan Al-Quran yang gue baca. Ya, rajin baca kitab, tidak ada Alkitab. Agak curiga. Silakan Jenita. Ya, makasih Bang. Ya, silakan. Ada yang mau Mau ditanyakan? nanya Bang, bagaimana sebenarnya pemilihan pemimpin bangsa Israel? Maksudnya? Cara pemilihan pemimpin bangsa Israel kan kalau Pemimpin apa dulu nih? Saul sendiri Pemimpin sekarang di zaman sekarang atau zaman dulu? zaman dulu. Oke. Bagaimana cara bangsa Israel memimpin sebuah pemimpin? Dalam artinya raja lah ya, yang kau maksud ya. Nah, raja, Iya Bang. ya raja itu Tuhan yang pilih. Tuhan akan berbicara melalui para nabi. Misalnya kamu harus memilih Daud bin Isai. Kepada kamu harus aku akan memberkati Ishak. Kemudian Yakub, kemudian dari Taruk Yehuda akan ada kerajaan. Daud dari keturunan Yehuda bin Isai. Baru anak-anaknya Salomo lah yang meneruskan dan lain-lain. Jadi Tuhan sendiri yang memilih melalui para nabi yang Tuhan beritahu melalui firman-Nya. Dan untuk raja-raja secara khusus itu memang diambil dari jalur Yehuda, suku Yehuda. Dan untuk pelayan-pelayan Tuhan di Bait Allah, Tuhan pilih khusus dari jalurnya Harun, yaitu dari keimamatan Lewi. Ya, nah untuk menjadi nabi itu beragam, gitu ya. Jadi banyak, ada Elia, ada Elisa, ada Obaja, ada Mika, ya, ada banyak lah, gitu. Tapi tetap, Boleh lagi nanya Bang, ya silakan. kalau itu kan memang Tuhan sendiri yang memilih mereka menjadi pemimpin Israel. Jadi Saul sendiri kan itu dipilih oleh
masyarakat masyarakat di situ lah, karena mereka mendesak harus ada raja yang memimpin mereka. Ya, Jadi apakah memang ada perbedaannya, atau Saul termasuk dikatakan pemimpin bangsa Israel begitu? Pemimpin ya Saul bangsa itu. Saul memang menjadi pemimpin gini. Pemilihan Tuhan itu bukanlah pemilihan yang memaksa, tapi pemilihan yang juga melibatkan kedaulatan, yang melibatkan free will manusia. Bangsa Israel akhirnya memilih Saul karena apa? Karena kita urgent, kita butuh raja. Nah, akhirnya mereka memilih Saul dan tidak selektif. Akhirnya Saul bagaimana? Mati kan Saul kan? Karena dosanya. Iya, gitu. Jadi memang ya itulah pemilihan Tuhan. Gitu ya. Satu lagi Bang, Iya. kalau ini Bang, perjalanan bagaimana sebenarnya perjalanan perpolitikan di sejarah pemerintahan bangsa Israel sendiri? Perpolitikannya bagaimana maksudnya? Politik apa dulu nih? Keadaan politik di ketika itulah pemimpinnya apa? Pemerintahan di Israel sendiri. Beragam ya. Kalau untuk dulu itu kita tidak, tapi kalau kita lihat Alkitab, kondisi politik pada masa, kita harus bedakan di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, kondisi politik itu banyak sekali dipengaruhi oleh orang Farisi dan Saduki. Makanya ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, itu adalah hasil desakan politik dari Sanhedrin, Mahkamah Besar Agama yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Jadi kita bisa melihat kotor waktu itu. Karena mereka nggak suka dengan Yesus. Jadi kamu tanya tuh zaman-zamannya, kalau di sebelum-sebelumnya si Saul misalnya, si Daud dan lain-lain ya, Salomo ya, kalau kita misalnya melihat banyaknya gundinya Salomo, banyaknya istrinya Daud, kemudian si Daud ini bersetubuh dengan si Batsyeba, itu kan penyalahgunaan kekuasaan politik pada masa itu atas apa yang mereka pangku yang Tuhan percayakan. Itu kan penyalahgunaan mereka, padahal Tuhan sebenarnya tidak mengkehendaki itu, tapi Tuhan mengizinkan mereka atas pilihan mereka. Jadi itu akan sangat luas, gitu. Oke, makasih Bang. Ya. Dan untuk siapa tadi, si Saul tadi, itu tadi yang saya katakan ya, bahwa Tuhan itu juga tidak tidak memilih orang atau raja itu menurut kemauannya sendiri, tapi dia melibatkan orang-orang untuk apa? Untuk juga turut mengambil kontribusi di dalam will mereka yang free. Makanya di dalam 1 Samuel 15 ayat 11, karena memang Saul itu jahat ya, Tuhan berkata begini, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Tapi Tuhan konsisten bahwa raja itu harus diambil dari tongkat Yehuda. Makanya Kristus adalah tunas Daud yang menjadi raja dari Yehuda dalam Wahyu 22 ayat 16. Oke? Jadi Bang, kan kalau ketika pemimpin bangsa Israel itu dipilih oleh Allah sendiri. Nah, kalau pemimpin gereja sekarang kan, pemimpin gereja sekarang, pemimpin gereja, dihubungkanlah dulu pemimpin gereja, itu kan yang memilih memang jemaat-jemaat dan orang-orang yang di dalamnya. Artinya apakah itu juga berpengaruh sama kepribadian seorang pemimpin itu, begitu?
Kan ada juga perkataan mengatakan banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih begitu. Bagaimana Ada yang sebenarnya hubungan? berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Itu tergantung karakternya mereka. Ada kok pemimpin-pemimpin yang maaf kata itu bejat. Itu kan hasil kongres atau hasil apa? Pemungutan juga. Tapi dia jahat. Nah, itu tadi politik tadi bisa bermain juga dalam gereja. Gitu. Jadi makanya ya kita harus benar-benar bijak lah menilai pemimpin yang benar itu bagaimana. Agar tidak ada yang terdampak buruk dari kepemimpinan yang tidak dilandasi atas kerendahan hati. Itu ya. Iya bang. Oke, kita lanjut. Silakan Jesus Terima kasih Christ. bang. Ngapain ada Tuhan Yesus di sini? Silakan Jesus Christ. Baik, shalom. Apa namamu Jesus Christ? Apakah Kevin, kamu penggantinya? Kevin bang, Kevin bang. Oh Kevin. Mau tanya apa Ya, Kevin? bang. Mungkin saya akan bertanya tentang mungkin hal yang selama ini saya doakan begitu. Apa yang kamu doakan selama ini? Begini, mungkin yang selama ini saya doakan yaitu bagaimana keluarga saya Tuhan pulihkan bang. Tetapi dalam perjalanan atau proses yang terjadi, saya merasa bahwa saya yakin bahwa doa yang saya naikkan ini pasti Tuhan jawab, tetapi untuk proses dan yang terjadi itu saya tidak tahu bang. Jadi bagaimana tanggapan dari kakak sendiri mengenai hal demikian? Oke. Proses itu kadang Tuhan izinkan itu untuk membentuk karakter kita. Tapi selama kan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih itu yang menimbulkan iman. Kasih kita lah kepada Allah yang membuat kita beriman kepada Dia. Dan iman kita itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Sekalipun prosesnya sulit, tapi iman itu tetap menguatkan kita dan pengharapan itu akan menghiburkan kita. Apa yang menghiburkan kita? Kenyataan bahwa Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kalau kamu sudah di dalam Kristus dan kamu termasuk adalah orang-orang yang dibenarkan dan dilayakkan, jangan pernah putus dari ketekunanmu akan doa. Karena doa kamu sebagai orang benar itu besar kuasanya. Dan kadang Tuhan menguji kita di dalam kesetiaan kita melalui praktek yang kita lakukan. Apakah kita setia berdoa? Apakah kita setia mengaku dosa? Apakah kita setia datang di hadapannya untuk mengatakan hal-hal yang perlu harus kita katakan dan gumulkan sama Tuhan? Poinnya di situ. Jadi pesan saya sama kamu, meskipun prosesnya sulit, kemurnian tanpa pemurnian. Proses yang sulit adalah bagian-bagian itu mau menggenapi rancangannya kepada kita. Jadi, kalaupun prosesnya sulit, kalaupun jalan-jalannya sulit, itu bukan berarti tidak ada harapan di dalam itu semua. Bukankah Kristus menjalani hal-hal yang sulit lebih daripada kita semua? Tapi apakah ujung yang didapatkan oleh Kristus? Bukankah kemuliaan yang ia peroleh dengan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa? Artinya apa? Kemuliaan yang didapatkan oleh Kristus itu melebihi apa yang dia alami di dalam pencobaan-pencobaannya dalam keadaannya sebagai manusia di dunia. Agar menjadi sempurna yang tertulis bahwa penderitaan yang ada pada kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh.
Jadi jalan pasti sulit karena ini masih di dunia. Tapi di dalam kesulitan itulah kemuliaan Allah menjadi nyata. Agar sempurna perkataan Rasul Paulus bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus turun menaungi kita. Itu yang terpenting. Dan semuanya itu hanya kamu dapatkan kalau kamu punya iman dengan mencari kerajaannya dulu. Di luar itu tidak ada. Oke? Oke Bang, terus bagaimana sih kita sebagai dalam keluarga untuk bisa membawalah keluarga kita kepada Kristus begitu, karena sebenarnya kalau hanya berdoa saja pasti juga kita membutuhkan karakter atau supaya mereka melihat bahwa oh betul bagaimana kita bertekun dan kita mencerminkan karakter yang baik begitu. Prinsip yang utama dan terutama itu adalah rendah hati. Jadi kamu harus rendah hati. Kamu jangan malu mengakui apa yang kurang. Dan kamu jangan malu membagikan apa yang lebih yang ada pada kamu. Kamu kan sejak semula memang diadakan untuk saling tolong menolong, saling bergantung yang satu dengan yang lain. Jadi rendah hati itu kuncinya. Jangan malu mengakui kekuranganmu dan jangan malu membagikan apa yang lebih padamu. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri. Sungai tidak pernah mengaliri dirinya sendiri. Sejak semula, hukum alam pun tidak pernah berdampak bagi dirinya sendiri. Maka manusia pun harus menjadi berdampak bagi orang lain. Tapi pilihannya berdampak bagi apa? Apakah bagi kemuliaan Allah atau bagi dirinya sendiri? Dampak bagi kemuliaan Allah akan mendatangkan belas kasihan. Tapi dampak untuk kemuliaan diri sendiri akan mendatangkan kerendahan diri. Dan dia akan direndahkan. Itu ya. Oke. Kamu ini ya ganti nama ya. Oke, dia sudah keluar. Oke, saya mau udahan teman-teman. Thank you kalian sudah ikuti saya. Sudah bantu-bantu support saya juga dengan support dan juga dengan tap-tap layar. Thank you teman-teman. Semoga kalian dibantu dengan apa yang saya bisa jelaskan. Saya mohon doa dari kalian, doakan saya selalu agar Tuhan selalu mengasihani saya. Amin, 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 amin. Dan kita saling mendoakan. Selamat beristirahat. Pesan saya adalah kenyataan bahwa kita beriman kepada Kristus adalah kekayaan yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan hal apapun juga. Sebab seluruh dunia ini pun tidak akan bisa menggantikan dan melayakkan setetes darah Kristus yang telah tercurah oleh karena ketidakberdosaannya demi kamu semua. Salib Kristus adalah kebanggaan kita dan Dia yang terpaku itu adalah kekayaan kita. Bertekunlah, setialah, dan berbuahlah agar hidupmu menjadi berkat dan kasihmu menjadi teladan antara seorang dengan yang lain. Tuhan berkati dari sini dan semoga Tuhan memberkati kamu dan terimalah itu dengan sukacita. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Bye. Kiranya firman Tuhan melalui Elia Miran meneguhkan hati kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih Kristus selama kita sungguh bertobat. Bangkitlah, berjalan lagi bersama Tuhan, dan hiduplah dalam terangnya. Tuhan setia dan kasih-Nya selalu memberi harapan baru bagi setiap jiwa yang kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.